berbahagia ini untuk melakukan acara silaturahim dengan tamu kita yang mulia, Ustadz Bakhtiar Nasir LCMN. Beliau Sekjen MIUMI Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur pada malam hari ini lewat kebaikan Ustadz Yusran kita bisa bersilaturahim, dan ini tentu tidak kalah pentingnya dengan program yang sudah dicanangkan oleh pihak Pemko. Memang kehadiran saya pada hari ini tidak bisa dipisahkan antara saya sebagai MIUMI dan sebagai pribadi yang ingin sebetulnya berulang-ulang berkunjung ke Banda Aceh ini. Sebab setelah pertemuan kemarin, maksud saya di kehadiran saya di sini, kemudian saya duduk bersama teman-teman, ada kerinduan untuk kembali ke sini. Dan karena banyaknya kesibukan, kemudian ya sampai tertunda. Hari ini akhirnya bisa terjadi. Ikhwani fillah, sama-sama kita tahu visi hidup kita bahwa puncak kebahagiaan di surga itu adalah berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Maka puncak kenikmatan di dunia adalah ketika zikrullah menghubungkan kita pada berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalam Madarijus Salikin bahwa orang yang belum menemukan pintu surga Allah di dunia, belum mampu memasuki pintu surganya Allah yang di dunia, maka berat kemungkinan untuk bisa memasuki pintu surganya yang di akhirat. Tentu yang dimaksud dengan pintu surganya yang di dunia adalah zikrullah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Barangkali ini mukadimah yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan hidup dan kehidupan yang sedang kita jalani senantiasa mengharapkan ma yuhibbu ya Allah, mengharapkan agar kita bisa menjalankan sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Saya ingin bacakan kutipan dari profil MIUMI tentang perkataan Muhammad Natsir pada 17 Agustus 1951. Berarti berapa tahun setelah kemerdekaan itu? Tahun 51. 6 tahun. Ini konteks aktual sekali dengan kondisi Banda Aceh sebetulnya. Hanya 6 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Muhammad Natsir melalui sebuah artikelnya yang berjudul "Jangan berhenti tangan mendayung, nanti arus membawa hanyut." Jangan berhenti tangan mendayung, nanti arus membawa hanyut. Saya kira sebuah prinsip hidup yang luar biasa bagi seorang pejuang, bagi seorang ilmuwan, bagi seorang pemimpin. Dan saya pikir ini menarik untuk dicamkan dan kita coba meniru kebaikan beliau. Jangan berhenti tangan mendayung, nanti arus membawa hanyut. Kata beliau dalam artikelnya, dahulu
mereka girang gembira sekalipun hartanya habis. Ini di zaman pra-kemerdekaan. Rumahnya terbakar dan anaknya tewas di medan pertempuran. Kini mereka muram dan kecewa sekalipun telah hidup dalam satu negara yang merdeka, yang mereka inginkan dan cita-citakan sejak berpuluh dan beratus tahun yang lampau. Semua orang menghitung pengorbanannya dan minta dihargai saat ini. Menghitung pengorbanannya dan minta dihargai. Padahal kondisinya sudah merdeka. Jadi mereka bermuram. Sementara dulu waktu kehilangan rumah terbakar dan anak yang tewas, mereka riang gembira. Sekarang timbul penyakit bakhil. Bakhil keringat, bakhil waktu, dan merajalela sifat serakah. Tak ada semangat dan keinginan untuk memperbaikinya. Orang sudah mencari untuk dirinya sendiri, bukan mencari cita-cita di luar dirinya. Ini menjadi kutipan yang sama-sama kita sepakati di profil Miomi. Lanjutannya, di negara ini penyakit cinta dunia yang berlebihan itu merupakan gejala yang baru. Di tahun 51 bagaimana 2013 dan jelang 2014 ini. Ikhwani fillah, entah bagaimana ceritanya sepanjang perjalanan di pesawat tuh, saya selalu ingin katakan dengan teman-teman dan kepada diri saya sendiri, wahai umat Muhammad, kelemahan terbesarmu pada harta. Wahai umat Muhammad, kelemahan terbesarmu pada harta. Ingat di perang Uhud, yang ikut perang Uhud itu orang yang sudah terseleksi. Karena 300 kaum munafik kan kembali bersama pengaruhnya Abdullah bin Ubay bin Salul kan. Dan berarti yang tersisa yang bersama Rasulullah SAW itu kan berarti orang-orang yang sudah terseleksi. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi di perang Uhud? Ketika kemenangan sudah diberikan, maka muncullah kelemahan terbesar umat Muhammad SAW, dan kita juga, saya juga. Jadi yang ingin saya tekankan bahwa di perang Uhud itu sebetulnya pertama sudah terseleksi orang-orang yang punya mental jihad. Yang kedua mereka-mereka yang betul-betul juga memang kan peristiwa perang Uhud ini adalah triggernya itu karena pemuda-pemuda yang tidak ikut di Badar kan, yang mendemo Rasulullah usai sholat Jumat. Jadi penuh dengan giro dan semangat yang sangat tinggi, tapi pada akhirnya takluk di hadapan harta benda. Di negara kita, penyakit cinta dunia yang berlebihan itu merupakan gejala yang baru. Tidak kita jumpai pada masa revolusi dan bahkan pada masa Orde Lama, kecuali pada sebagian elit masyarakat. Tetapi gejala yang baru ini akhir-akhir ini terasa amat pesat perkembangannya, sehingga sudah menjadi wabah dalam masyarakat. Jika gejala ini dibiarkan berkembang terus, maka bukan saja umat Islam akan dapat mengalami kejadian yang menimpa Islam di Spanyol, tetapi bagi bangsa kita pada umumnya akan menghadapi persoalan sosial yang cukup serius. Jadi intinya penyakit hubbud dunya. Sehingga bukan cuma umatnya yang telah terserang penyakit ini, tetapi mungkin kalangan ilmuannya dan ulamanya juga barangkali sudah terserang penyakit wahan itu, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Saudara-saudara, mungkin terlalu ideal kalau kita berbicara tentang bagaimana merubah umat sebelum kita memulai dari diri kita sendiri.
Untuk itulah kemudian kita berkumpul di sini. Setelah saya dengan teman-teman di Jakarta juga terus untuk memperbaiki diri ke dalam. Tetapi pada saat yang sama kita tidak boleh lupa bahwa umat juga harus digerakkan. Untuk itu ada dua hal yang mungkin pada pertemuan ini ingin saya ingatkan. Yang pertama adalah pentingnya ilmu. Saya ditanya, kenapa anaknya Soekarno jadi dan bisa jadi pemimpin? Kenapa anak Soeharto tidak ada yang muncul? Lalu saya mencoba menganalisis semampu saya dan saya katakan, karena Soekarno membesarkan anaknya dengan ideologi, terserah hak atau batil, benar atau salah, tapi militansi secara ideologis ditanamkan, sehingga anaknya kemudian muncul. Sementara Soeharto membesarkan anaknya dengan harta benda. Istrinya mau punya taman bunga dibikinin Mekarsari. Anaknya mau punya lapangan buat mobil dibuat Sentul misalnya. Semua diberi fasilitas. Pada akhirnya membesarkan monster. Dasarnya barangkali karena ilmunya yang salah. Saudara-saudara, saya bersyukur karena ini sekalian perkenalan tentang diri saya dan mungkin ini bisa jadi inspirasi. Ketika ayah saya ingin sekali salah satu anaknya itu jadi ulama. Walau dia tidak punya apa-apa, kecuali hanya semangat. Mungkin ada doanya barangkali yang serius, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelas 3 SMP itu saya bandel sekali. Ya, artinya saya sudah punya penghasilan sendiri. Kalau di Jakarta itu saya sudah dari lapangan bola ke lapangan bola. Saya termasuk ya pernah masuk sebuah klub dan saya sudah punya penghasilan sendiri dan sudah keliling dari situ dengan semua pergaulan Jakarta. Sampai pada akhirnya ada satu buku yang tebal sekali. Buku itu buku Ihya Ulumuddin, terjemahan bahasa Indonesia Imam Ghazali. Satu hari entah gimana ceritanya, tangan saya mengambil buku itu dan saya membaca bab ilmu. Dan saya pikir rata-rata sudah tahulah ayat dan hadis tentang fadhailul ilm. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi yang saya tangkap pada saat itu adalah ternyata cari ilmu itu supaya mudah masuk surga. Sementara selama ini kan orang belajar itu kan supaya cepat dapat kerja. Itu saya kira promosi kampus-kampus kan begitu. Orang pilih jurusan sekarang dasarnya apa? Nggak ada yang namanya fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Falsafian. Tapi saat itu ketika saya mencoba untuk merenungi, terus terang, saya harus buka baju memahami buku itu. Saya ingat sekali sampai tempat duduk, kursi warna apa, di mana saya posisi, sebab berulang-ulang saya baca bab ilmunya Imam Ghazali itu, yang ternyata itu menjadi referensi para ilmuwan S2, S3, bahkan para profesor ketika akan menelaah tentang falsafah ilmu. Puncaknya saya merasa bahwa kayaknya saya nggak sekolah deh selama ini setelah membaca bab ilmu itu. Akhirnya saya minta kepada orang tua saya masukkan saya ke pesantren. Ya. Dan tadinya saya minta carikan pesantren yang ada lapangan bolanya juga. Walaupun pada akhirnya nggak mau juga masuk klub dulu kan, kalau di Gontor tuh ada di belakang beliau. Masuk Porpik, saya ditawarin Porpik, nggak mau juga dulu. Ustadz Fakhruddin. Ya.
Ustaz Farudin saya ditawarkan dulu masuk Porpik, ya enggak, saya bilang saya kesini bukan untuk main bola, saya bilang. Walau sesekali saya suka turun, tapi mungkin itu doa dari ayah. Dan satu hal lagi yang saya banggakan dalam hidup saya setelah di usia 45 ke atas, sekarang baru 47, saya menyadari betul bahwa berterima kasih kepada ibu saya yang tidak mengizinkan saya mengaji di luar sebelum saya khatam di tangannya sendiri. Jadi saya lebih banyak dicubit oleh ibu saya bagian paha saya ini, dan lebih banyak menangisnya daripada tertawanya ketika belajar Al-Quran. Tapi sampai sekarang akhirnya saya berdoa, ya Allah, apapun yang saya ajarkan dari Al-Quran, berikanlah kebaikannya kepada almarhum bundaku, karena dia rela korbankan waktunya untuk mengajari anak-anaknya. Saudara-saudara, cerita ini barangkali hanya cerita ringan, tetapi bagi saya sangat dalam sekali maknanya buat kita semua. Agar kita jangan pernah berhenti mendayung untuk mencari ilmu. Petualangan saya dalam perjalanan ilmu ini memang cukup menantang. Jadi setelah saya pulang dari Madinah itu berbeda dengan Ustadz Rum yang setelah itu kemana Ustadz Rum? Dari Madinah kemana? Hah? Pulang ya? Pulang ke Jakarta, ke Bangka ya kalau tidak salah ya. Saya berpetualang melihat dunia. Jadi kalau sekarang saya menjadi guru mengaji, mohon maaf nih sedikit cerita. Saya pernah memasuki dunianya dunia. Yang artinya kalau saya mau ke Palembang, saya bersama partner saya ke Halim Perdana Kusuma, saya booking private jet yang 16 seat. Atau ketika saya berada di Hong Kong dengan partner saya bisa sewa satu floor, satu lantai sebuah hotel untuk bertemu dengan para pebisnis dunia. Sampai kepada banting-bantingan pistol antara dua orang yang saya pertemukan di Orchard di Singapura dalam sebuah bisnis. Saya ingin katakan bahwa memasuki dunianya dunia, saya tidak mulai dari ketika kan banyak sekarang ustadz-ustadz itu setelah ngetop jadi kaya raya gitu. I used to be. Jadi saya bukan berdakwah karena dulunya pakai sendal jepit gitu. Saya sudah melihat dunia. Jadi terakhir saya nggak pernah cerita ke teman-teman juga, ini sedikit saja. Seharusnya saya menjadi perwakilan Changhong Electric di Dubai. Setelah saya ditunjuk untuk menjadi perwakilan perusahaan elektronik terbesar di Cina, saya udah masuk ke dalamnya dan saya ditunjuk untuk menjadi perwakilannya di Dubai. Yang namanya Sony, semua produk-produk Jepang sebetulnya maklun bikin di Cina pada tahun itu, saya sudah melihat semua. Namun pada akhirnya saya robek kontrak itu demi Allah. Dan saya tidak mau di-entertain lagi, biarkan saya berjalan sendiri ke tembok Cina di Beijing. Saya mau jalan dan jangan temani saya, karena saya di-entertain di Jakarta itu waktu berangkat dengan para pebisnis Cina di Glodok, pusat elektronik di Jakarta. Setelah itu saya merenung diri, dan memang tidak ada yang lebih tinggi untuk dijalani dalam hidup ini selain memasuki dunia ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Yang dalam tulisan Ibnu Qayyim, kira-kira beliau katakan orang-orang yang ingin merasakan kebahagiaan dunia akhirat memang harus dengan ilmu. Tapi bahasanya menarik sekali, beliau katakan orang yang
kehilangan waktu untuk mencari ilmu sama saja kehilangan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau dia kehilangan waktu untuk mencari dunia, ya hanya kehilangan dunia tapi dia tidak kehilangan akhirat. Tapi orang yang kehilangan akhirat luar biasa sekali penderitaan yang bakal dia terima. Nah, hanya saja sayang kalau ilmu yang kita pelajari hanya sebatas menuntut ilmu, tanpa kemudian kita jadikan ilmu kita ini sebagai alat untuk mudah masuk surga. Disinilah persimpangan perjalanan yang kira-kira begini. Ada benarnya cara berpikir orang bisnis. Fase hidup itu ada 3 katanya. Pertama sekolah, kedua kerja, dan yang ketiga kaya. Ini cara pandang materialis orang bisnis. Saya tidak ingin katakan salah sepenuhnya. Kadang-kadang Ustadz perlu juga berpikir agak-agak ke situ supaya bisa survive gitu. Jadi Ustadz yang memberikan amplop ke jamaah, bukan Ustadz yang cari-cari atau pasang tarif di situ. Jadi kalau cara berpikir orang Cina termasuk wakil gubernur Jakarta itu kan prinsipnya 3 aja Pak. Penuhi otaknya, penuhi perutnya, dan penuhi dompetnya gitu. Nah, itu cara berpikir Cina itu. Ya, itu aja yang dia pikir. Makanya status agama di KTP hapus saja, dia bilang si Ahok gitu. Tetapi kita tentu lebih dari itu. Indonesia ini membutuhkan kebangkitan ulama. Karena kalau kita lihat sejarah kebangkitan, katakanlah mau dari zaman mana, selalu dimulai kebangkitan itu oleh para ulama. Maka ketika saya tanya-tanya di mobil tadi, saya udah ngerti sebetulnya, cuma saya ingin pastikan apa bedanya teku dengan tengku di sini. Rupanya ada budaya yang sangat luar biasa. Beda dengan di Jawa, penggelaran itu. Jadi semata-mata darah biru. Jadi lebih kepada feudalisme ketimbang misi di balik penyematan gelar itu. Ya kalau di Makassar kan ada istilah andi atau peta atau daeng misalnya. Ya semata-mata karena keturunan feudalis. Tetapi mudah-mudahan di Aceh tidak begitu. Karena memang peradaban orang-orang Aceh tentu dari masa lalu memang lebih maju secara keislaman. Tengku katanya keturunan kalau Tengku keturunan ulama, kalau Teku keturunan bangsawan. Keturunan apa kira-kira? Tengku panggilannya ya. Ya Tengku lah, gelar-gelar seperti itu. Kalau Teku itu maksud saya begini. Coba kita keluar dulu sejenak. Bahwa dalam sejarah selalunya kebangkitan itu dimulai dari kepemimpinan para ulama. Kalau kebangkitan itu tidak didasari oleh keilmuan para ulama, ya seperti yang terjadi di Indonesia ini, pembangunannya sangat materialistik. Akan terjadi penyimpangan yang luar biasa. Nah, MIUMI, kita dan teman-teman sebetulnya sekumpulan orang-orang yang sudah saling merindu. Mudah-mudahan ini juga terjadi. Jadi al-arwahu junudun mujannadah, ini ceritanya. Jadi sesama kita itu sebetulnya saling dengar di media, saling berinteraksi dalam karya kita masing-masing, dalam karya tulis. Kita adalah orang-orang yang siap bertarung di tengah, di mainstream, tidak hanya mengeluh di pinggiran. Kita orang-orang yang memang tidak ingin menyia-nyiakan usia, bangga hanya dengan sekedar ceramah atau puas dengan apa yang sedang kita jalani, tapi tidak memberikan kontribusi yang nyata. Nah, qadarullah al-arwah junudun mujannadah ini kemudian dikopi daratkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kisahnya Ashabul Kahfi itu kan tidak saling kenal, adalah pemuda-pemuda yang kalau kriteria Ashabul Kahfi itu kan apa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Baru kemudian warabatna ala qulubihim. Jadi sekumpulan orang-orang yang memang memiliki keteguhan iman. Saya tidak mengatakan kami memiliki itu, tetapi kami adalah orang-orang yang sebetulnya punya kesempatan untuk duduk pada posisi-posisi tertentu di sisi keduniaan, tapi kami memilih untuk berada di jalan iman semampu yang bisa kami lakukan. Jadi misalnya kalau kita bicara ketua kami Pak Hamid Fahmi Zarkashi dengan semua tawarannya, beliau kemudian sudah memang terdoktrin sedemikian rupa dan sudah terjaga sepulang dari Inggris, ya sudah ke pesantren, mewakafkan diri, positioningnya sebagai seorang rektor. Pak Adian sebetulnya pendiri Partai Bulan Bintang. Maaf, pada akhirnya saya tidak katakan dia kecewa, tapi dia mengatakan saya sudah lulus dari partai. Setelah dia tahu apa yang terjadi di dalam dunia perpolitikan, saya juga tidak tertarik. Saya sedikit kasih bocoran, sebelum kesini ada tawaran agar saya menjadi Menteri Agama dari pihak PDIP, karena merasa di atas angin ini positioningnya dan sudah membuat pemerintahan bayangan gitu. Wazidnahum hudan. Kami adalah sekumpulan orang-orang yang ingin bergerak di ranah ilmu dan ingin berjuang mengembalikan kejayaan umat lewat kepemimpinan ulama. Nah, saya berharap pada malam hari ini bertemu dengan teman-teman, dengan ikhwah fillah, coba kita rapatkan barisan untuk saling take and give dalam pengetahuan. Mari kita berkarya dengan karya-karya yang nyata yang dibutuhkan oleh umat. Misalnya di antara tim kami ada INSIS misalnya, bergerak di bidang pemikiran secara produktif. Di antara kami juga ada Ustadz Fazil Garamatan, adalah panglima kami di Papua, yang sudah mengislamkan lebih dari 80.000 orang dan dimulai dari kepala suku. Jadi sekali bikin khitanan massal kira-kira 5.000 orang minimal. Dan itu berarti sisa kulitnya buat dompet bagus sekali. Sebab dia elastis dompetnya itu kan. Kalau yang pegang laki-laki dia mengecil, kalau yang pegang perempuan pasti melar gitu. Saya sendiri dengan pertarungan keilmuan saya di bidang tadabbur baru menulis sekitar 5 juz, tapi masih takut untuk menerbitkan semuanya. Namun ada sebuah pertarungan pemikiran di dalam pikiran saya, sama seperti kegelisahan para profesor kami ketika berjumpa di Tadabbur Quran International Conference yang pertama di Qatar. Limadha ta'akharna fi bada' hadal masyru'. Kenapa kita terlambat memulai gerakan mengembalikan umat ke Quran lewat pendekatan tadabbur Quran? Artinya, kenapa tidak ada jurusan tadabbur Quran kira-kira di universitas-universitas Islam di dunia ini? Yang ada adalah jurusan tafsir misalnya. Padahal hanya satu kata tafsir di dalam Al-Quran, ada 4 kata tadabbur di dalam Al-Quran. 17 tahun saya memang betul-betul fokus di keilmuan ini, dan betul-betul menulis, kemudian bekerja dan bergerak. Entah berapa ratus ribu wakaf Quran secara gratis kami jalankan ke seluruh Indonesia. Dan sampai hari ini saya mantap dan bahagia menjadi guru mengaji saja. Tapi memang tawaran dunia setelah itu betul-betul terbuka. Namun mudah-mudahan bisa dimampukan istiqamah. Nah, ini sedikit cerita dengan teman-teman. Terakhir, kalau tadi cerita soal TV, qadarullah, memang saya ingin berdakwah lewat media. Sebab kalau zaman sekarang Anda tidak aktif di media, dakwah Anda sangat sempit. Coba lihat, apa yang bangun tidur pertama kali anak-anak muda sentuh. Dan lihat HP-nya. Jadi dakwah paling efektif itu sebetulnya lewat gadget.
Jadi kalau Anda dan kita tidak berinteraksi dengan dunia media, rasanya ya tertinggal dan kurang efektif. Sebetulnya awalnya acara Hafiz Indonesia itu setelah dimiliki oleh Bandit Besar Indonesia Haritanu, itu tidak ada budget yang bagus untuk religi, program religi, tapi kami berjuang bersama teman-teman di dalam, sebab saya sendiri untuk dakwah ini menggarap para produser TV. Nah, ini menjadi kewajiban saya di Jakarta. Kalau di Aceh mungkin Anda tidak terlalu berkewajiban ya, karena saya berada di sana, jadi tugas saya lah mensibuk cara pandang mereka. Dan saya punya grup sendiri bersama mereka untuk duduk bagaimana mereka di dalam, tapi kemudian minimal menjadi kutu yang bikin gatel dari sebuah lembaga televisi yang banyak kemaksiatan ini. Itu bahasa mereka di dalam. Nah, Hafiz Indonesia, qadarullah, kemudian share-nya tinggi, ratingnya tinggi, dan menghasilkan miliaran rupiah. Kecuali jurinya gak dapat apa-apa tentunya. Tahun ini dia minta lagi, saya menolak. Karena ikon di acara itu adalah saya. Alasannya satu, karena 2015 Haritanu ingin mendatangkan lagi Miss World, Maksiat World di Indonesia, dan officialnya adalah RCTI. Ikhwani fillah, sebetulnya apa yang saya lakukan di dalam dengan dakwah yang cukup bagus, impactnya itu cuma satu saja. Sebagai guru ngaji, saya hanya ingin menyampaikan ayat dan hadis tentang fadhailul Quran. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini cukup bagus impactnya. Jadi saya tidak perlu memilih narasi yang kuat, karena tidak ada narasi yang kuat selain Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu rupanya mendatangkan uang banyak. Nah, sekarang ketika saya direkrut, saya bilang saya tidak mau lagi, padahal saya dikasih 4 program, sampai tiap hari pun saya dikasih. Jadi Anda bisa bayangkan bikin program di TV itu 1 jam biayanya ya kadang-kadang 200 juta. Tapi saat itu saya ditawarkan untuk muncul tiap hari dan dibayar sekian, dikontrak sekian. Saya bilang sadaqallahul azim. Nah, saya tidak mau lagi mengisi di RCTI, tapi ini gak usah dibocorin keluar ya. Ini khusus untuk internal, ingin meyakinkan kepada Anda bahwa dalam sebuah pertarungan memang ada resikonya, tetapi yakinlah pada kebenaran yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya tinggalkan. Ya, mereka juga kaget, tapi produser yang di bawah saya dia paham, saya mengerti positioning Ustaz, tetapi direksi bingung. Kenapa dikasih kesempatan malah mundur? Ini sebagai bentuk perlawanan. Kita memang perlu media untuk berdakwah, tapi kalau memang ada prinsip-prinsip mendasar kita tidak ketemu, ya lawan saja. Tapi apakah kemudian kita kehilangan kesempatan? Tidak. Justru yang mengejar-ngejar kita sekarang dari Trans. Dan kalau RCTI cuma kasih 1 jam, kami siap kasih Ustadz 2 jam di prime time. Dan kalau perlu nanti hafiznya kita sandingkan dengan hafiz luar negeri dan kita pergi ke sana. Dan seterusnya. Jadi ikhwan fillah, pertarungan secara keilmuan, konsistensi dengan apa yang sedang kita tekuni, berjuang dengan tetap memperhatikan bahwa kebenaran di tangan Allah dan menang bersama Allah, kita coba pegang aja terus. Dengan semua godaan-godaannya, insya Allah kita akan berhasil. Cuma memang harus cermat, harus kreatif. 1 kali kirim pesan di Twitter itu maksimal berapa? 140 karakter. Bagaimana menyusun kata yang menggelegar di hati umat dalam 140 karakter itu? Jadi katakanlah follower saya baru 27.000, karena saya tidak mau merekayasa bagaimana meningkatkan, bagaimana beli, saya tidak mau main seperti itu. Tetapi ketika itu kemudian kita sampaikan dengan bahasa yang menggelegar, saya lihat banyak sekali para trainer itu nongkrong di Twitter. Jadi kalau mereka bisa menyampaikan lagi kata-kata dan narasi-narasi yang kuat ini, kan berarti sudah menjadi dakwah yang besar bagi kita semua. Apalagi kalau Anda menulis buku. Apalagi kalau Anda kemudian menulis di media massa. Wah, efeknya sangat
sangat besar. Saya mengumpulkan orang 10.000 orang di Masjid Istiqlal, butuh 100 tenaga, butuh waktu 1 bulan, biayanya 100 juta. Hanya 10.000. Nah sekarang mungkin saya bisa langsung dakwahi 3 juta orang sebelum tidur dengan 1 hadis. Karena dari 27.000, kalau 1 orang minimal rata-rata 100 orang, jadi barangkali 2,7 juta kalau di retweet. Tapi bahan itu terus ada. Jadi efeknya begitu besar sebetulnya. Dan itu di tangan. Kembali kepada perjuangan kita di Aceh. Anda sudah diberikan begitu besar nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan otonomi khusus, terutama penegakan syariah ini, bangkit dari Anda secara keilmuan. Kalau menurut saya satu tema penting yang mungkin ini ide saya, mungkin benar mungkin salah, kita ajak rakyat umat di Banda Aceh ini bangga hidup bersama syariah. Mereka harus kita perlihatkan tentang sangat membahagiakan sekali hidup bersama syariah. Faqiru syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa, yang tidak bisa memberikan apa-apa, bagaimana mungkin Anda bisa meyakinkan umat bahagianya bersyariah kalau Anda sendiri tidak menikmati hidup bersama syariah? Celakanya kalau sampai ulamanya sendiri yang tidak menikmati hidup bersama syariah. Ketika Ibu Wakil berani melabrak hotel Hermes dan kemudian menghantam tahun baru, harusnya laki-laki lebih berani itu. Dan tidak tidur bekerja untuk umat ini di malam tahun baru sampai jam 3:30 dan mengambil trompet anak-anak secara langsung. Saya respect. Yang dilakukan oleh seorang perempuan mestinya itu dilakukan oleh para ulama mestinya. Para cendekiawan muda. Ya mestinya ulama tidak boleh banyak tidur itu. Kenapa Ibu Wali Kota Surabaya itu paling hebat kinerjanya wali kota sedunia? Ya karena tidak repot sama dandan, dan dandan beliau sangat sederhana dan hidupnya untuk rakyat. Dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Mestinya ulama, apalagi ulama muda, mestinya ilmuwan, dan ilmuwan muda bekerja untuk umat ini lebih banyak lagi. Saya ingin tutup, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua agar kita bisa total berislam, dan semoga Allah cabut nyawa kita setelah kita total berislam dan bekerja untuk Islam. Sungguh tidak ada cita-cita paling tinggi selain wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita harus lebih banyak lagi menuntut ilmu sedalam-dalamnya. Kita harus tamat. Kedua, bangkitlah. Umat ini sangat membutuhkan Anda. Umat sangat membutuhkan Anda. Sangat. Lihat, umat itu berbondong-bondong ingin dibimbing oleh para ulamanya. Umat ini sangat haus, sangat lapar dengan bimbingan kita semua. Dan kita harus tunjukkan, kalau tadi Ibu Wali Kota bekerjanya dari jam 7 sampai jam 12 untuk rakyat, mestinya para ulama yang muda-muda ini ya jangan banyak tidur dan harus lebih berani dari Ibu Wakil Wali Kota yang perempuan itu. Karena ketika masuk hotel Hermes ternyata ada backingnya dari POM pula gitu. Kira-kira kalau Ustadz yang masuk si POM lawan dah ya? Tergantung Ustadznya punya nyali atau tidak.
ulamanya ini punya nyali atau tidak. Dibutuhkan keberanian. Dan itu harusnya tanggung jawab kita semua soal amar ma'ruf nahi mungkar ini. Nah, mudah-mudahan dengan diskusi pada malam hari ini bangkit kembali semangat kita agar kita memberikan yang terbaik dalam hidup kita untuk Islam. Sebab seberapa hebat kehidupan Anda nanti di masa akan datang, seberapa mulia kedudukan Anda nanti ke depan, ukurannya cuma satu. Seberapa besar yang Anda berikan untuk Islam.